Welcome to Gastro Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Awil Wilman Project di OTW, obrolan teu waras. Hari ini saya lagi ada di daerah Pangalengan nih. Bukan Pangalengan. Apa? Ini Kertasari Ciberem. Kertasari Ciberem. Karena beda jalur. Tepatnya daerah apa? Ini di Suhunan Cihalimun, Desa Ciberem, Kertasari. Oke, hari ini saya bersama teman SMA saya, Doni Kurniawan. Ceritain dulu nih, kan dulu saya kenal Mang Don itu di foto. Betul. Bener? Betul. Foto. Namanya Fantastic kalau nggak salah. Sebelum itu masih ada lagi namanya Imaji. Imaji, Fantastic Picture. Banyak banget saya diajakin foto sama dia. Nah, kok tiba-tiba dari foto sekarang ke tani? Ceritain gimana hijrahnya dari foto ke tani. Ayo, Mang. Jawaban serius atau jawaban Bebas. Oh ya. Menurut Mang Doni kumaha sih? Kok bisa jadi tiba-tiba biasanya nyekelan model? Wah, body semok, ayeuna eujeng. Naon tadi teh plan wortel naon? Wortel cabe anjing. Tapi kan lieur. cabe juga bukan cabe-cabean. Nah, kan lain cabe-cabean, ini cabe beneran. Cabe beneran. Nanti Cabe saya merah ikutin lah. keriting. Nanti saya shoot semuanya apa yang ada di sini. Sok, jawab dulu, Mang. Sebenarnya dari situ ada satu lagi, Kang Wilman. Apa? Bukan hanya fotografi. Oh. Saya punya kafe namanya Oh iya, Ground Zero. Ground Zero, bener. Nama kafenya Gastro Farm. Gastro Farm. Burger nu Ya, western lah ya, ya. makanannya Di Marta Negara. Negara bener. Sekarang udah tutup loh. Iya. Jadi awal muasal saya beralih dari fotografi ke pertanian sebenarnya diawali dari tahun 2014, Kang Wilman. Tahun 2014 itu saya punya kafe Ground Zero. Tepatnya Gastro Farm. Gastropops. Gastropop. Dia saya tuh sering belanja ke Ciroyom sama Caringin. Buat bahan-bahan tuh. Bener. Banyak menggunakan kentang gitu ya. Kayak tomat. Nah, harga di Caringin sama di Ciroyom kadang-kadang suka mahal banget. Masa kentang sampai 15.000, 20.000. Sedangkan saya penggunaan banyak banget. Ya. Nah, saya tuh punya lahan. Oke. Punya lahan di Ciberem sini. Ini tuh dari dulu berapa tahun tuh disewain ke orang? Ada 20 tahunan, 30 tahun. Anjir, 30 tahun, Bro. Ya. Mun budak mah geus boga incu. Ieu teh meser ti ua. Bener. Bahasa saya masih kene di kapal pesiar. Lalayaran aja. Lalayaran lah. Udar-idar kaditu ka dieu. Tah gitu. Setelah disewakan, saya kepikiran saya buka kebon, asa teu dimanfaatkeun. Bener. Makanya mencoba saya bertani. Nggak ada basic saya teh. Saya teh basicnya emang di Enhai perhotelan. Tok, kebayang Enhai perhotelan. Ayeuna ka pertanian. Nanti ka umpannya. Terus diawali juga nggak lega. Ya. Belajar teh berapa patok, Tis? 4 patok. 4 patok teh ukuran berapa sih kira-kira? 100 tumbak. 100 tumbak berarti nya 4 patok 100 tumbak lah ya. Saya belajar untuk bisa menyuplai setidaknya ke kafe saya dulu. Ari foto mah masih jalan terus Jalan. Nah, proyekan sama Kang Wilman tiap minggu ya. Tiap minggu kita itu mengurus-urus aja. karena kadang kita stres. Refreshingnya di foto. Lihat omset kafe menurun atau kebon liur paculen. Stresnya lihat klien yang seksi-seksi ya. Enggak lah, profesional. Yang penting mah cuan bisa. Benar.
Jadi dari situ saya mencoba dan belajar dibarengin juga sama orang lokal yang alhamdulillah mendukung, mencoba menanam kentang gitu ya. Dari situ sebenarnya yang pertama kali nanam tuh saya apa ya, Pantis? Bawang daun. Oh, bawang, bawang. Pertama kali nanam saya nyoba modal 15 juta, tapi tiba-tiba langsung jadi sebatis 40 juta. Nah, di situ saya kaget. Jarak 3 bulan. Kok gila ya pertanian? Maksudnya dengan modal segitu jarak 3 bulan dapat profit sekitar 30-an. 30 juta. Ya. Makanya dari situ saya mencoba belajar lagi lebih luas dengan berbagai item yang lain kayak kentang, wortel, kubis. Ya sampai saat inilah terus berlanjut meskipun itu naik turun ya. Mental tuh benar-benar teruji karena kalau pertanian, karena kita kadang ruginya rugi yang luar biasa dan untungnya juga untung yang alhamdulillah gitu. Jadi yang prinsip dalam pertanian tuh sebenarnya cuma satu, mau rugi dan untung, yang penting mah macul. Dengerin ta. Quote kayak kurang ditulis. Ayalah kayak mana ditulis quote Doni Farm. Namanya apa di sini? Gastrofarm. Gastrofarm. Kemarin gastropop makanan, kalau di pertaniannya gastrofarm. Anjir, luar biasa. Saya udah lama nggak ketemu Doni itu sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun lah. Kemarin dipertemukan nggak sengaja itu ya, gara-gara sesuatu nggak sengaja akhirnya saya Don orang yang liputan ya Don, ke tempat mana orang tiba lah ayangan waktu. Akhirnya hari ini saya jalan-jalan dengan jalan yang begitu asik, goyang-goyang, nyampe akhirnya nanti saya liputin semuanya ya. Nah, sekarang pertanyaan yang lain. Itu udah dari pertama awalnya hijrah ke pertanian. Nah, sekarang apa yang kamu dapatkan di pertanian ini selain dari untung mah udah biasa lah, untung rugi udah biasa. Tapi di dalam diri kamu tuh naon sih nu beunang di pertanian teh? Aya sesuatu teh anu bisa lamun cek bahasa keren mah tiba-tiba anjir jejel jadi habdu minallah gitu teh. Anjir ternyata orang teh kerja kita gini tah. Naon sok kira-kira? Sebenarnya itu mesti didalamin dan aspeknya tuh nilai positifnya dengan bertani banyak banget kalau dijabarin. Nggak bisa hanya 1 jam liputan. Bener. Tapi orang ngobrol di ieukeun we lah. Sok Doni ngobrol aing nyen kopi. Siap, bener mantap. Kopinya kopi apa tuh? Pokoknya namanya kopi Tigarut, lain endorse, jadi orang mau sebutkeun nya kopi Tigarut ya macan mah Arabica tapi nu di dieu macan ke geus aya endorse di dieu karek. Ke cabe lah endorse di dieu. Cabe. Mestinya Bapak Mimin panggil ke sini. Bener endorse-na eta Dede Gemes. Terus kumaha? Jadi dalam perjalanan saya bertani itu udah sekitar 6 tahunan lah ya. Ada 6 tahunan Pantis. Ada 6 tahunan. Nanti Pantis di belakang panggung saya syuting. Pantis itu kepercayaan saya kalau di sini gitu. Menteri nah. Sekitar 6 tahunan. Jadi banyak kearifan lokal atau sesuatu yang tidak bisa dijabarkan dan tidak bisa dinilai dengan uang dalam diri yang keluar gitu. Beda dengan saya kerja di hotel. Setahun kayak 8 bulan kayak enak. Oke. Tapi menang duitnya gede. Menang duit gede. Tapi ada dalam diri yang berteriak, aing hoream gitunya. Benar. Capek gitu. Benar. Oke. Yang lain juga misalnya saya kerja ke yang maksudnya kerja di perusahaan orang lain. Itu kadang-kadang ada sesuatu yang nggak sesuai sama diri, rada hese diatur, saya jalan mana gitu. Kang Wilman apal meureun lah. Ya, apal out of the box kayak pokoknya malah. Jadi dengan rutinitas yang textbook saya kurang bisa menjalaninya gitu ya. Terus intinya mah saya suka tantangan baru Kang Wilman. Kalau ada orang ngomong nanaonan ngebon maneh mah moal bisa tah eta teh pemicu jadi trigger we oh hayu urang tantangan. Karena jangankan di sana di sini we si Adoni mah dunungan maneh mah moal bisa ngajual kentang sana. Kentang mah pasti ka bandar dieu eta tantangan
ku urang 1 ton 2 ton di bawah sapeuting ka ieu mah dijual dah mahal pisan masih keneh laku gitu. Jadi banyak aspek lah. Terus di sini dengan kultur daerah beda dengan kultur kota. Kalau orang daerah tuh setiap ketemu orang kadang-kadang senyum Ya, gitu. sapa, Pak, bade ka senyum, mana? ya, benar. Bade ka dieu meskipun kita nggak kenal. Gotong royongnya bagus gitu. Terus alamnya luar biasa. Kang Wilman juga ngelihat ya. Tadi ya. Terus nggak begitu jauh dari rumah. Saya Ya. sejam ke sini kalau naik motor. Jadi hitung-hitung menghilangkan stres kalau ke sini tuh gitu. Terus gotong royongnya saling membantunya antar warga gitu. Ada yang positif juga, ada yang negatif juga ya. Misalnya yang negatif tuh kita kadang melak cabe, melak bawang, aya wae nu maok. Kita biasa lah nya. Tapi saya itu nggak ambil pusing. Itu salah satu kearifan lokal gitu ya. Dimanapun juga ada. Kearifan lokal. Benar. Mun kurang diarah terus kurang di musuhan, kurang bakal dicacak beak. Ya, benar. Jadi tetap aja kita nggak terlalu dekat tapi nggak terlalu jauh juga. Ya dirangkul lah. Wajar lah kalau cuman ngasih Ya. uang tunggu. Nyalahkeun we. Ya nggak apa-apa, wajar. Terus apalagi Kang Wilman, jadi dalam diri tuh ada hal sesuatu pemicunya tuh kalau aku tani aku rugi. Tapi rugi ku sorangan, lain rugi ku ditipu ku batur. Benar. Dan setelah rugi itu aku macu lagi. Ya biasanya kalau udah rugi dalam bisnis yang lain aku mah udahan. Ya. Kalau foto misalnya foto persaingan kan edan sekarang. yang muda-muda itu dengan gila. kamera yang 40 juta 30 juta dengan jual harga wedding 1,5 juta. Aku ampun Ya. persaingannya. Terus gear orang sekarang juga pada canggih. Aku nggak bisa ngikutin karena nggak bisa kebeli, mungkin karena fokus distrak Kang Wilman. Ada dana aku yang larinya ke sini ya. Ya, benar. Yang dulu mah yang mungkin 2013 2014 semua fokus ke fotografi. Gitu. Jadi nya bosenan lah intinya. Tapi dalam bertani nggak ada bosennya gitu. Gitu Kang Wilman. Yang saya lihat karena bertani itu termasuk healing nya, maksudnya dengan kesibukan orang di kota, dengan kesibukan pikiran orang itu datang ke dia ngan hanya memikirkan satu pohon, urang ngarawat, kudu kumaha ngameh engke bisa panen nu alus. Kan gitu unggul kan nya. Luar biasa. Jadi bener-bener ya daging kabeh. Lamun digali urang hayang ke pertemuan kaduana urang rek ngabahas inti dari semua yang Kang Doni perbuat sekarang tuh naon rangke eta malahnya. Ayeuna mah urang ngabahas kabeh heula. Tah ayeuna luas tanah di dieu sabaraha anu digarap. Tadi mah denger teh rada Itu bertahap Kang Wilman karena kalau modal pertanian tuh mesti all out. Ya, betul. Kalau setengah-setengah bakal bahaya. Ini buat yang ngelihat aja nanti ya. Nu baru-baru ya nu karakter terjunnya. Oke, kalian modal nekat tapi harus pakai perhitungan. Ya. Karena kalau hubungan dengan pertanian itu hubungan dengan makhluk hidup. Benar. Makhluk hidup itu seperti kita, butuh makanan, butuh nutrisi. Terus cara pengolahan awalnya itu butuh biaya yang makanya kalau emang dananya pas-pasan dihitung dulu. Oh, cukupnya buat lahan segini. Kalau punya dana agak lebih boleh tambah luas gitu. Aku bertahap Kang Wilman 6 tahun ini teh. Terus itu berbahaya karena apa? Karena kadang kita mentok usia 2 bulan kentang umurnya dan itu waktunya obatin. Benar. Fungisida misalnya, insektisida. Karena misalnya fungi itu jamur. Kalau nggak diobat hari itu mati. 3 hari berikutnya habis itu kentang, gagal panen. Rugi gede udah pasti. Insek, serangga. Pemupukan tuh untuk misalnya biar enggak pH tanah teu. Itu mah dari awal. Dari awal itu mah. Ini mah pemupukan kayak nutrisi buat biar kentangnya banyak produksinya bagus gede gitu kan. Oke. Jadi kayak begitu Kang Wilman. Luar biasa. Belajar masalah pertanian ini yang baru banget. Semua otodidak sekarang gampang. Kalian tuh tinggal referensi tinggal Google, YouTube. Beneran. Whatever lah dari manapun juga. Tapi sebenarnya daripada kalau aku itu mah mahiwalnya.
sekolah pertanian loba nu jadi lulusan gawe di bank. Minimal marketing motor. Marketing naon eta lebar. Bener. Punya basic. Jadi sebenarnya mah mendingan langsung ke lahan erek basic naon ge asal kita fokus ke dalam suatu pekerjaan eta ilmuna bakal menang. Bener, meskipun itu butuh waktu. Iya. Naon saya basic foto lain. Orang basic foto lain tapi dijerokeun geus jero geus nyaho ilmuna nya geus cari alternatif lain. Ya jalan gitu nya. Oke, luar biasa sekali guys, anjing guys. Lamun di OTW obrolan teu walas bukan guys sebenarnya tah. Lur anjing. Dulur di lembur baraya di kota kan gitu. Berarti kabeh dulur di lembur dulur. Baraya di kota gitu. Jadi gitu. Nyata. Nih buat teman-teman, sebenarnya hari ini saya ikut Doni itu sebenarnya ada satu kegiatan, yaitu apa? Dia akan tadi sudah sih sebenarnya memetik cabai ya. Ada pengiriman cabai hari ini kan ya. Iya. Ada pengiriman cabai, memetik dan langsung mengirimkan kepada yang membutuhkannya tanpa lewat embel-embel yang lain. Jadi petani langsung ke user ya, penggunanya langsung. Nah, ini tuh satu ilmu yang susah sekali di bidang pertanian. Untuk menemukan petani itu biasanya jarang menjual langsung kepada konsumen. Jadi yang jadi kendala saya lihat di sini, mungkin kalau skillnya orang sini lebih jago ya. Skill pertanian lebih jago. Tapi lemahnya di marketing. Itu. Karena energi mereka udah habis di kebon. Sebenarnya kan jadi tetap duit nama dihakan ku bandar. Eta. Bandar mah menang dagingna, orang mah menang huluna jeung tulangna. Hulu jeung tulangna gitu intinya. Selama saya 6 tahun, 4 tahun tuh saya seperti itu. Ngikuti pola eta. Ngikuti pola pasar induk. Bukan pasar induk, malah pola bandar harga di tempat. Jadi sayuran misalnya di pasar Ecer Kordon, bawang daun 12.000. Nah, ayo orang ngajual kebun 4.000 keneh gitu. Benar. Jadi eta jenjangna panjang pisan ya. Bandar induk pasar Ecer. Pasar Ecer karek customer. Sebenarnya itu wajarnya harga jadi segitu. Nah, aku tuh lagi kepikiran makanya setahun ini teh gimana caranya harga petani langsung ke user. Makanya selama setahun ini, enggak setahun, 8 bulanan cabai aya tis ke si ibu. Saya rubah konsep, saya cari dulu market di Bandung butuh apa. Saya nanam di sini. Oke. Jadi by order berarti kan ya? By order kebutuhan yang lumayan masif gitu, yang masif kan. Selama berapa bulan lah ke depan gitu kan. Oke. Jadi misalnya kayak ada restoran Padang yang alhamdulillah jadi harga user, dia membutuhkan 200 kilo per minggu. Per minggunya. Nah, kumaha carana ayeuna saya nyumponan eta. Maka matakna melak aku nanam berjenjang. Jadi biar sepanjang tahun punya. Erek harga 5.000 perak nepi ka sekarang detik ini berapa cuy? 50.000. 50.000 di kebun ngalaman gitu. Jadi harga mahal murah aku mah nggak pusing. Ya. Terus itu lumayan mengkat margin dari bandar sama induknya udah kekat banget sama akunya. Bener. Aya tilu nu dilewati eta tilu. Dan meskipun aku hasilnya sedikit, tapi alhamdulillah masih bisa jang mayar itu iya lah. Cicilan mobil, BRI kur, ini riba kita temen ngomong eta. Hari ini saya sambil ngopi nih. Pahitnya euy. Tuh make gula mana? Make. Tapi kan tadi kocekeun. Sugan teh dihaja Henteu kan tadi kocekeun. Aya gula. Aing pengginikmat kopi mimin manis. Iya aya. Can dikocekeun. Urang geus da teu beuki pahit. Kopian gula-gula. Naon deui nya? Rek ngobrol naon enak. Ini Luas lahan. luas lahan Ayeuna ya. anu dikuasai, Bro. Ayeuna anu secara hak milik sabaraha meter nih di dieu. Intinya salah satu motivasi saya untuk berkebun tadi belum disebutkan hal pertama, karena kakek saya tuh salah satu pelopor pertanian di Ciberemnya, Pantis. Saya juga nggak tahu dah semua anak-anaknya di Bandung. Dari 12 anak kakek saya nggak ada satupun yang ke pertanian.
semua di Bandung. Anjir. Nggak ada penerus. Jadi yang Uwa, yang Bibi, semua tanahnya habis dijual. Oh, Habis dijual. Dan aku juga ini dapat tanah ini dari Uwa aku ya. Nah, dijual. aku tuh jadi motivasi ke aku juga supaya ada penerus dari karuhun orang lah gitu. Nu santena ikut bertani ya, jadi gaya bertani dalam masa kini gitu ya. Tapi yang penting mah terjun ke pertanian gitu. Salah satu penerusnya aku yang serius gitu. Jadi inti nama ngadaun ngora lah gitu. Anjir, bahasa nangis aneh deui, tapi kayak aya di cecenya, aya di Cina kita ngadaun ngora artina naon kayak aya kalau Ngadaun ngora gitulah inti nama eta gitu. Jadi tong ngaharapkeun hasilna, nu penting mah ikhtiar gitulah. Tah eta kuncina. Nu penting mah ikhtiar terus kita berusaha terus anggar semuanya mah serahkan ke Allahnya. Ya, benar, hasil mah, tapi yang penting kita berusaha untuk semaksimal mungkin mengurus ini semua apa yang diberikan, alhamdulillah kepada kita dimanfaatkan gitu. Benar. Ya. Nah, ayeuna kieu. Seandainya ada tiba-tiba subscriber saya bertanya yuk, urang butuh ieu don urang butuh ieu, siap teu di layanan. Misalnya kentang nih, misalnya urang boga kudu saminggu 30 kilo misalnya untuk kedepannya misalnya. Kalau misalnya membutuhkan sayuran yang bisa oke, nih. dan cocok, ini masuknya dataran tinggi. Dataran tinggi. Jadi, apa aja nih kira-kira? Semua sayuran ya, sayuran hortikultura. Oke, hortikultura. Yang dataran tinggi. Insya Allah saya bisa. Nah, dengerin siap, nanti saya tulis link bio Instagramna, WA memuala Instagram jeung Facebook meureun aya nya. Ada. Oke, kurang ditulis, tinggal langsung klik eta, hubungi langsung Gastrofarm. Untuk teman-teman yang punya rumah makan, teman-teman yang punya apa, silahkan langsung hubungi aja. Apapun ada, tapi untuk dataran tinggi kan tadi ya, kayak cabai, tomat mungkin ya. Tomat bisa. Tomat, bawang daun, luar biasa kentang. harga. Sekarang yang lagi mahal apa? Kayaknya semua sayuran rada Kernaiknya enak. Semenjak anak-anak sekolah. Nah, tanya. Bala-bala aya deui. Bala-bala. Jadi edannya. Wortelnya banyak lagi. Jadi nu marurah kamari-kamari bulan puasa ayeuna naik deui. Naik lagi. Ini sebenarnya kita tuh 2 tahun tuh yang penting mah bertahan. Banyak yang KO Kang Wilman di sini tuh ya. Yang penting mah bertahan. Kalau saya mengandalkan menjual ke bandar, mungkin saya udah-udahan pertanian. Oke. Jadi karena harga murah terus, baru ini setelah Covid melandai, terus sekolah dibuka, alhamdulillah sayuran ada agak naik lah. Untuk petani sih oke. Kayak engkol cuma 4.000, tapi oke untuk di kebun mah ya. Tapi di user nggak tahu 12.000 mungkin ya. Tapi untuk di petani oke. Sebenarnya untuk harga sayuran kalau dari sisi petani tong mahal teuing, tong murah teuing. Mahal teuing ibu-ibu teu kapeser. nya mau kabeli jajorowokan di Facebooknya rek jelema beunghar ge bawa jajorowokan rek jelema beunghar murah teuing biayanya leuwih mahal nya murah teuing petani nu ceurik nya bener tapi ibu-ibu seuri tong gitu. Nah, bener. Jadi bagusnya mah seimbang. Jadi ke petani adaan, ke ibu-ibu rumah tangga atau restoran atau bisnis kan harus jalan semua. Ada juga murah masuk ke kosnya gitulah. Oke. Nih terakhir ya, pertanyaan terakhir sebelum nantilah episode 2 kita bahas lagi tentang Doni Kurniawan. Sekarang masih Gastrofarmnya. Cita-cita dari pertanian ini apa? Menurut Kang Doni, apa yang dikejar nih sekarang? Masih banyak kan? Masih banyak banget. Banyak. Sok apa salah satunya yang pengen banget? Jadi intinya dari pertanian mah belajar deh. Nggak ada yang jago dari pertanian ya, mau insinyur mau apapun juga karena karakter tiap lahan, tiap area, tiap ketinggian itu beda. Jadi nggak ada yang teoritis, itu hanya kita yang tahu pas waktu menanam. Cita-cita aku sih diberi kelancaran dan
produksi meningkat dari pertanian, terus semua ngejalur. Aku tuh bertani udah 5 tahun, tapi sekarang malah lebih suka yang kayak tadi Kang Beban. Jadi supplier. Tah eta. Kena tani nama aing supplier karena udah apal titik-titik di mana barang ada kan gitu kan. Luar biasa Jadi itu nanam ganja gitu dia kan dingin ya. Sakieu kereta. Mata-matana loba. Iya kan sakieu aja tuh. Wah, seberapa puluh triliun dengan beunang sakieu ya. Kilo ya Doni ya. Jadi tapi, yang pasti mah gas sofa moga-moga meskipun ngeureuy karena modalnya modal bertahap, aku mah mengalir seperti air. Oke. Jadi misalnya tahun ieu kabeli mobil box, tahun berikutnya mobil pick up, tahun berikutnya mobil truk gitunya. Jadi semua jalan. Pegawai itu sekitar berapa antis? Pegawai itu aku ada 20 orang. 20. Alhamdulillah semuanya bisa kebayar. Itu aja sih, nggak muluk-muluk juga. Yang penting mah dapur rumah katutup oge, cicilan kabayar. Eta we mengalir. Terus nupang intina dina segala hal mun gawe kabatur pasti seueur emutan. ID dia hirup seuri ngebon tong seueur emutan. Hirup seuri ngebon tong seueur emutan. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi dengan OTW obrolan tuntas dengan Awilman Project di Doni Kurniawan. Oke dah, ngopi dulu.